Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Naziroh Putri Luftriani dari Program Studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknik Universitas Perwira Purbalingga. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem, konsep, dan pendekatan agribisnis. Apa itu sistem agribisnis? Sistem agribisnis adalah kesatuan dari semua unsur atau komponen terkait yang bekerja bersama-sama sesuai fungsinya untuk menghasilkan produk pertanian bernilai tinggi dan sampai kepada konsumen sesuai kebutuhan, serta dapat memberikan keuntungan bagi sektor pertanian. Komponen sistem agribisnis. Yang pertama ada agroinput atau agribisnis hulu. Agroinput atau agribisnis hulu adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan faktor-faktor produksi pertanian seperti benih, pupuk, pestisida, alat-alat pertanian, dan lain-lain. Yang kedua, ada usaha tani. Usaha tani adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi pertanian seperti penanaman, pemeliharaan, panen, dan lain-lain. Yang ketiga ada agribisnis hilir pengolahan hasil. Agribisnis hilir pengolahan hasil adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan produk pertanian menjadi produk seperti penggilingan, pengawetan, pengemasan, dan lain-lain. Yang keempat ada agribisnis hilir pemasaran. Agribisnis hilir pemasaran adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran produk olahan ke konsumen seperti distribusi, promosi, penjualan, dan lain-lain. Yang kelima ada jasa layanan dan pendukung. Jasa layanan dan pendukung adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan layanan atau dukungan bagi pelaku agribisnis seperti kredit, asuransi, informasi, pendidikan, dan penelitian. Kunci keberhasilan sistem agribisnis. 1. Terjadi kerjasama seimbang antara semua komponen sistem agribisnis. 2. Produk pertanian memiliki nilai tambah yang tinggi. 3. Pertanian dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. 4. Ada perolehan keuntungan yang adil bagi semua pelaku agribisnis. Batasan sistem agribisnis. Yang pertama ada komoditi atau komoditi, jenis produk pertanian yang dihasilkan dan dipasarkan. Yang kedua ada tempat atau place, lokasi produksi dan pemasaran produk pertanian. Yang ketiga, kuantitas atau quantity, jumlah produk pertanian yang dihasilkan dan dipasarkan. Yang keempat ada kualitas atau quality, standar kualitas produk pertanian yang dihasilkan dan dipasarkan. Yang kelima ada waktu atau time, waktu produksi dan pemasaran produk pertanian. Batasan sistem agribisnis ini sesuai dengan pedoman 5 tepat, yaitu tepat komoditi, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu. Tujuan sistem agribisnis. Yang pertama, menggerakkan kegiatan semua komponen yang berarti juga mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah atau daerah, memperoleh keuntungan berusaha tani, memberikan kesempatan kerja, memberikan nilai tambah produk pertanian, meningkatkan pendapatan daerah dan nasional, dan yang terakhir, mengangkat kembali citra atau daya tarik sektor pertanian. Selanjutnya ada faktor penghambat keberhasilan sektor pertanian masa lalu. Yang pertama ada kegiatan yang parsial di antara subsektor terkait. Yang kedua, konsep keuntungan bersifat sesaat, bukan untuk jangka panjang. Yang ketiga, pendekatan pembangunan pertanian yang bersifat terpusat, sehingga kebutuhan masyarakat setempat kurang terakomodasi. Yang keempat,
kurang mengakomodasi karakteristik petani yang beragam. Selanjutnya, siklus hidup agribisnis. Yang pertama ada fase kelahiran. Fase lahirnya agribisnis di mana masih memiliki ketergantungan. Pada fase ini agribisnis masih memerlukan proteksi dan perlindungan dari semua pihak yang berkepentingan, termasuk proteksi dari pemerintah melalui peraturan-peraturannya. Yang kedua ada fase pertumbuhan. Fase tumbuh berkembangnya agribisnis untuk mencari posisi di dunia usaha. Walaupun fase ini agribisnis telah mulai menunjukkan kemandiriannya, masih diperlukan pendampingan dan dukungan kebijakan untuk mengembangkan semua potensi usaha yang dimilikinya. Yang ketiga, ada fase produktif. Fase dewasa yang mandiri dan stabil, di mana agribisnis mampu memanfaatkan semua potensi yang ada untuk berproduksi seoptimal mungkin dengan tujuan memposisikan diri, mematangkan diri, dan jika mampu melakukan ekspansi usaha secara vertikal maupun horizontal. Yang terakhir ada fase penurunan. Fase saling ketergantungan antara produsen dan konsumen. Pada fase yang keempat ada fase penurunan. Fase saling ketergantungan antara produsen dan konsumen. Pada fase ini, agribisnis dituntut untuk melakukan regenerasi atau reproduksi untuk mempertahankan kehidupan bisnisnya sekaligus pengembangan usaha. Ini ada gambar siklus hidup agribisnis dari mulai tergantung sampai dengan saling ketergantungan. Selanjutnya ada konsep agribisnis. Apa itu konsep agribisnis? Konsep agribisnis adalah kegiatan pertanian yang dikelola secara bisnis untuk mendapatkan keuntungan melalui kerjasama yang adil sehingga menghasilkan produk pertanian bernilai tinggi secara berkelanjutan. Konsep agribisnis pertama kali diperkenalkan oleh John H. Davis pada tahun 1955 dalam suatu makalah yang disampaikan pada Boston Conference on Distribution di Amerika Serikat. Pada tahun 1957, konsep agribisnis dimasyarakatkan kembali oleh orang yang sama dalam buku yang berjudul A Conception of Agribusiness di Harvard University. Saptana dan kawan-kawan 2004 mengatakan dalam pengembangan agribisnis, suatu komoditas juga dikenal asas-asas yang perlu diterapkan yang terdiri dari terpusat, sentralis, efisien, menyeluruh dan terpadu, holistic and integrate, dan kelestarian lingkungan, sustainable ecosystem. Sejarah perkembangan konsep agribisnis diawali dengan pemikiran bahwa pertanian adalah sesuatu yang tergantung dari alam, kemudian diurus atau dibudidayakan. Materi yang terakhir ada pendekatan agribisnis. Pendekatan agribisnis mempunyai pengertian bahwa berbagai kegiatan yang terkait dengan budidaya pertanian seperti industri hulu pertanian, industri hilir pertanian, dan penyedia jasa yang diperlukan dikaji secara simultan dan harmonis. Untuk mendorong perkembangan agribisnis di pedesaan, maka pendekatan agribisnis yang dilakukan bersifat konsolidatif, yaitu usaha kecil dikonsolidasikan sehingga sistem ekonomi dualistik yang selama ini mendominasi usaha pertanian di Indonesia dapat dihapuskan. Pengembangan agribisnis konsolidatif merupakan konsolidasi secara vertikal dari sejak segmen kegiatan usaha tani, pengolahan, hingga pemasaran. Dengan konsolidasi ini, kegiatan pertanian atau usaha tani menjadi satu kesatuan dengan industri pengolahan hasil hingga pemasaran.
Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.